ditanya anak siapa? Hidup di dunia tuh udah ada fitnah orang tua. Anak itu ngebawa fitnah. Kalau dia baik yang ditanya siapa namanya. Kalau dia anak nakal yang ditanya siapa orang tuanya. Kalau ibu mau selamat dari pertanyaan ini, ajak anak ini untuk berakhlak yang baik, adab yang baik. Apa sih generasi sekarang ini banyak rusaknya dari mana? Handphone. Dari handphone. Jauhin handphone. Ibu bapak mau selamat dunia, selamat akhirat, handphone jauhin. Deketin Quran, deketin juz amma, deketin Iqra, agar dia tahu bahwa dirinya ini adalah seorang hamba di hadapan Allah. Insya, mudah-mudahan nih malam ilmunya manfaat. Mudah-mudahan apa yang kita disampaikan di hari ini bawa anak-anak kita sehingga kita bisa masuk ke dalam surga dalam keadaan tenang di hadapan Allah. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir dari saya, jangan pernah lupa sadar kembali ke diri kita ini bahwa kita adalah seorang hamba yang membutuhkan Allah. Jangan ngerasa kalau kita ini nggak pernah butuh Allah. Kita ini seorang hamba yang betul-betul butuh sama Allah. Butuh dalam hal apa? Segala hal. Di malam ibu bapak tidur 15 menit atau 10 menit, tidur pulas, bangun sholat tahajud. Makanya biasain ibu bapak kalau mau sholat tahajud, kadang bapak ibu kadang sukanya hobinya begadang. Di dalam rumah hobinya begadang. Nah setiap habis isya tuh tidur tuh. Habis sholat isya tidurin. Walaupun 10 menit atau 15 menit. Ya, nanti jam 1, jam 2 bapak lagi segar, ibu lagi segar, sholat tahajud boleh. Kenapa? Karena udah tidur habis isya. Kalau bib, saya habis isya nggak tidur bib, sampai mau ketemu subuh. Sholatnya bisa sholat tahajud. Bukan sholat tahajud, namanya sholat qiyamul lail. Paham ya? Paham ya? Yang kedua, banyakin sholat taubat. Setiap hari minimal 2 rakaat kita sholat taubat. Kenapa? Kita nggak tahu nih hari kita bikin dosa apa yang bikin hati orang sakit hati. Kita nggak tahu dosa apa yang telah kita perbuat sehingga Allah agak mengurangi sedikit rezeki kita. Taubat kepada Allah. Yang ketiga, sholat hajat, minta sama Allah yang terbaik. Minta semua kepada Allah, minta yang terbaik. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan yang saleh, saleha. Ya Allah, jadikanlah rumah kami baiti jannati. Minta sama Allah yang banyak. Kenapa? Disitulah Allah akan memandang kita dan Allah akan memberikan kepada kita. Amin ya rabbal ma'asyul hadirin rahimakumullah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan di malam ini semua apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Baik yang kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Ini sebentar lagi kan mau Idul Adha. Ya, kita lebaran hari apa? Hari Minggu ya. Kita ikutin pemerintah. Kita ikutin pemerintah. Seandainya ini pemerintahnya agak menggeser, harusnya lebaran di hari Sabtu, kegeser di hari Minggu. Kalau kita masih puasa di tanggal 9, jalanin aja. Dosa apapun semua udah urusannya mereka. Paham ya? Paham ya? Jadi ikutin aja. Jangan banyak bertertangan. Ikutin aja. Berarti puasa tarwiyahnya kapan? Jumat puasa tarwiyah, Sabtu Arafah. Ya, Bib, saya kurang syak. Saya syak nih, saya nggak yakin. Saya mau puasa tarwiyahnya tadi Rebo, Kemis tarwiyah, Jumat Arafah. Karena di Saudinya hari Jumat. Hari Sabtu saya nggak mau puasa, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi inilah yang diajarkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman 2 puasa ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita 2 tahun yang lalu dan 2 tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal. Nikmat gak hidup begitu? Coba mau cari di mana kita Allah tuh yang kayak Allah maha kasih, Allah maha penyayang. Semua yang kita nggak minta aja Allah kasih. Dikasih celahnya tuh buat kita. Ya. Dan disunahkan. Dan ini ingat. Buat mereka yang niat kurban. Ini malam nih niat kurban.
Saya ada rezeki nih, saya mau kurban. Tidak boleh memotong kuku, memotong rambut, memotong bulu yang ada di badan kita. Sampai hewan sembelihannya ini dibagi keseluruhannya. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini selalu kita gunakan untuk taat ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan berkah acara di malam ini kita dijadikan sebagai hamba yang sebenar-benarnya takwa kehadapan Allah. Amin ya Rabbal. Dan kita juga minta kepada Allah, tidak Allah bangkitkan kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Khitan diwajibkan bagi setiap hamba yang beriman kepada Allah. Jika seseorang sudah menyaksikan dirinya bersaksi di hadapan Allah bahwa dirinya seorang muslim yang tidak ada Tuhan selain Allah dan meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka orang tersebut wajib untuk dikhitan. Sekalipun dia memeluk agama Islam, seandainya seorang mu'allaf umur sudah 20 tahun lebih atau 30 tahun lebih atau 50 tahun dia memeluk agama Islam, sebelumnya belum dikhitan, wajib dikhitan. Membuang salah satu tersimpannya najis, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Islam ini bersih dari zaman dulu. Allah ini memberikan satu solusi untuk disucikan setiap hamba. Ada bagian tubuh kita yang enggak manfaat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua Allah berikan kita kesempurnaan. Tapi ada di bagian tubuh sedikit kulit yang wajib dibuang. Untuk apa? Tidak menimbulkan penyakit. Nabi Muhammad SAW terlahir ke dunia dalam keadaan terkhitan. Kalau kita kan dikhitan sama mantri, kan begitu. Tapi kalau Nabi terlahir ke dunia dalam keadaan terkhitan. Bahwasanya setiap manusia yang diberikan nikmat oleh Allah dengan cara kita dikhitan, maka Islamnya dia mutlak. Keislamannya mutlak. Beriman belum tentu. Nah, ini nih masalahnya. Kita ini banyaknya Islamnya KTP. Betul apa betul? Ngakunya Islam. Udah tahu jangan minum minuman yang haram, itu haram.
tetap aja ditenggak. Jangan main judi, tetap aja masih main togel. Tahu nggak sih kepanjangan togel? Tolol gelo. Iya iyalah, ngasih duit 10.000, mau dapat duit 100.000, kan geblek. Coba lihat kerja, usaha dengan hasil yang segimana Allah berikan, itu manfaat dan berkah dalam hidup kita. Gak ada judi yang membuat kita kaya, bohong. Gak ada judi yang bikin kita kaya, gak ada. Mau kaya, Nabi SAW udah ngajarin kita salat duhanya, baca surat waqiahnya, tahajudnya, hajatnya, minta sama Allah. Saya kalau ngomongin salat duha, saya pernah di kehidupan saya, baru awal-awal saya hijrah. Emang Habib pernah hijrah? Iya, dulu saya mau bandel luar biasa. Tiap hari kaki biru digebukin sama mama. Kenapa? Saking badungnya. Awal-awal saat itu saya nganterin teman ke Tanah Abang. Teman saya mau belanja, ngelihat teman belanja kan ngiri kita. Masa dia doang yang belanja, saya nggak belanja? Saya pengen banget juga ikut belanja. Apalah kata duit di kantong cuman 12.000. Jajannya apaan tuh? Somai juga nggak kenyang. Cireng ngebohongin cacing. Punya duit cuma 12.000 saat itu. Di Tanah Abang itu ada Masjid Al-Ma'mur namanya. Kalau ibu yang biasa ke Tanah Abang nih, ibu tahu Tanah Abang, Bu? Tahu? Sebelah Tanah Abang ada Masjid Al-Ma'mur, tahu? Nah, tuh PA. Nah, pasar dia tahu, masjid dia kagak tahu. Orang mau masuk ke blok A, blok B pasti lewatnya Tanah Abang. Itu masjid pasti dilewatin. Kenapa Tanah Abang lihat masjid nggak kelihatan? Gedenya gedean sama Tanah Abangnya. Saya sholat di situ, Pak. Saya sholat duha waktu itu. Handphone masih zaman yang tililuli, yang begitu tuh ya. Kalau lowbat nggak enak banget suaranya. Pernah dengar ya? Lu mah masih ngalamin lu. Lu mah taunya sekarang yang udah Android. Orang dulu lihat yang poliponik, ingat ya Pak ya? Bener bunyinya? Tililuli. Saya taruh di kantong, saya pakai baju koko sama kain sama peci. Saya lagi doa sama Allah. Salat duha 2 rakaat. Tambah lagi 4. Tambah lagi 6. Orang kagak ngapa-ngapain kan? Nungguin teman saya belanja. Daripada gue liatin dia belanja sakit, gedek hati. Dia tambahin lagi deh. Minta dia sama Allah. Lagi enaknya doa nih Bu, Pak. Tit. SMS masuk. Dulu kan gak ada WhatsApp. Tak dulu jangan dibuka. Wa subhanallah, selesai doa saya buka nih handphone. Saya lihat, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Bib, ini saya udah kirim ya transfer uangnya 25 juta. Ini orang salah kayaknya. Saya telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini siapa? Bib, saya Fulan. Saya nggak sebut namanya. Saya Fulan. Habib ingat nggak dulu saya pernah punya utang sama Habib? Utangnya berapa? 32 juta. Saya sekarang ada rezekinya cuma 25 juta. Ya udah alhamdulillah ya. Saya nggak tanya tinggal di mana, rumahnya di mana. Enggak, saya nggak tanya. Yang penting duit udah masuk, udah alhamdulillah. Jajan dong gua. Bener kan? Teman belanja cuma 1 tenteng, saya mah 4 tenteng. Sombong lu. Begitu kita bawa itu uang, saya belanja, teman nanya, lu punya duit dari mana? Tadi nyopet, saya bilang. Nah dia tahu saya punya duit cuma 12.000, tapi alhamdulillah saya unjuk tuh. Saya dapat dari hasil nih, pernah ada orang punya utang sama saya, dibayar utang. Alhamdulillah. Kontan nggak Allah kasih? Kontan nggak? Percaya atau yakin nggak sama Allah kalau Allah tidak akan pernah ngenuker rezeki buat kita? Percaya? Tapi kenapa masih ada yang ke orang pinter? Ayo, jawab. Mbah, teboga duit mbah.
Simbah jawab, sarua aing juga. Kenapa sih datangnya ke orang pintar? Karena yang datang itu orang tolol. Nah kalau mau kaya tuh mbah kaya duluan. Dia mau banyak duit ya mbah yang paling banyak duitnya. Nah mbah juga rumah disenderin bebek rubuh. Betul apa betul? Pasrah kepada Allah. Rezeki sudah aturan Allah. Belajar tauhid ini fungsinya. Seseorang jika sudah ada di waktu dan titik tertentu, di situ Allah akan memberikan semuanya buat kita. Allah janjinya kok. Allah akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Yang nggak kita minta aja Allah kasih. Kita nggak minta Allah kasih. Sekarang pada dapat snack nggak? Hah? Ada yang dapat ada. Apa isinya? Hah? Sukro, buras, apa? Makroni, keras nggak? Ya, lumayan lah buat ngelatih gigi. Ada apa lagi? Aqua. Dari rumah tahu nggak itu rezeki bakal dikasih sama Allah tuh seperti itu? Gak bakal tahu. Ada kita minta ya Allah, mudah-mudahan ntar snacknya agak kenyangan. Ada. Tuh Allah kasih rezekinya buat kita. Alhamdulillah. Itu kita nggak minta Allah kasih. Allah dalam janjinya di dalam hadits qudsi, seberapa banyak pun mereka yang meminta kepadaku untuk urusan rezeki dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman, baik itu manusia, binatang, jin, dikumpulkan di tanah lapang, mereka meminta kepadaku, kata Allah, maka aku akan memberikan sebagaimana aku mencelupkan jarum di lautan, lalu aku hempaskan kepada mereka dan rezekinya dalam keadaan rata sebagaimana yang mereka butuhkan. Ini janji Allah kok. Kadang kita ini manusia ini ya kembali lagi ya kurang syukur. Betul apa betul? Kita banyakkan kufur apa banyakkan syukur? Itu lo sadar. Kita kebanyakan kufurnya. Rezeki itu jangan dipikir berupa cuman uang. Istri soleha, rezeki. Anak yang soleh, rezeki. Suami yang tanggung jawab, rezeki. Tetangga yang perhatian, rezeki. Sahabat yang membawa dalam kehidupan baik, rezeki. Kalau berezeki cuman hanya yang cuman kita pikir cuman hanya sekedar uang, bodoh bahkan main kita aja. Sekarang saya mau tanya, karena di sini banyaknya perempuan di sini. Syukur punya bapak, Bu. Dikit amat yang ngomong. Bu. Syukur nggak milikin bapak? Syukur apa syukurin? Syukurin katanya Pak. Syukur nikmat itu semua dari Allah. Sekarang saya mau tanya sama bapak, bapak syukur punya ibu? Itu dari hati itu syukurin. Bu, salat duha yang banyak, ya. Jangan cuma 2 rakaat. Kata Nabi SAW, orang yang salat duhanya 2 rakaat orang bakhil, orang yang pelit, koret, medit, ya. Minta sama Allah yang banyak, mintanya sama Allah yang banyak. Kalau kita nggak kebagian dengan atas doa kita, anak kita dapat doanya, cucu kita dapat doanya. Nah sekarang yang kita dapatin rezeki di saat ini emang doa dari kita? Belum tentu, mungkin dari buyut kita. Ya Allah, buka pintu rezeki turunan saya mendapatkan kenikmatan rezeki darimu ya Allah. Itu doanya. Kalau kita kan minta rezeki cuma buat kita doang. Kadang kita minta rezeki, ya Allah, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen segini. Saya mau tanya, kita dalam doa selalu minta jadi orang yang kaya, minta rezeki banyak, betul apa enggak? Minta rezeki banyak, betul? Buat apa? Buat apa? Buat sedekah, Bib. Buat bagi orang yang perlu, yang mampu. Alah, bohong. Ngelihat duit banyak juga, wah, fajar dibeli.
Surya, Jogja, habis diborongin. Boro-boro buat sedekah. Alhamdulillah kita mah hidup begini nah udah alhamdulillah. Ngapa lu? Oi. Tuh coba lihat. Kita mah udah alhamdulillah rumah nggak kekunci aja aman. Aman nggak? Ya aman. Siapa yang mau ngerampok rumah kita? Kagak ada isinya. TV dinyalain gebuk dulu baru nyala. Betul. Syukur udah sama Allah. Alhamdulillah. Orang kaya mah repot bu. Ih nggak enak jadi orang kaya. Tidur aja mikir. Tidurnya mikir. Bapak ibu tidur gimana? Mangap. Nikmat udah. Kenapa nggak mikirin besok mah urusan besok, hari ini mah urusan hari ini. Betul nggak? Orang kaya mikirin tuh yang seminggu lagi. Dapat duit nih, dia mau begini, dia mau begini. Udah pikirin, lagi tidur aja masih kerja. Betul nggak? Ibu mah alhamdulillah bapak rumah nggak pakai CCTV, nggak ada pos depan, pos belakang, tidur di karpet bagaimana aja juga jadi aja. Nggak harus di tempat tidur mewah. Pernah lihat tempat tidur harga 180 juta pernah? Belum? Mahal. Pusing. Saya mau ngisi kamar waktu saya mau nikah tuh. Saya mau beli isi kamar total semuanya 280 juta. Urusannya beli isi kamar nggak jadi kawin. Betul nggak? Tuh. Apa saya bilang istimewanya apa? Oh ini kalau bapak tidur nih di kasur ini nih, bapak enak pak. Ini tulang-tulang tuh bangun juga bapak fresh, tulang-tulang nggak pegel-pegel. Oh iya, tulang nggak pegel, hati saya pegel. Subhanallah. Subhanallah teman saya ada yang punya tuh kasur. Saya main ke rumahnya, ini kayaknya kasur yang gue tanya nih harganya. Ini berapa nih? Ini 180 bib. 180 apa ribu? 180 juta bib katanya. Emang gimana? Enak bib. Nggak pegel. Saya dudukin. Enak banget. Saya nggak kebayang orang Pagundan tidur di kasur 180 juta. Seminggu nggak bangun. Kenikmatan. Kenikmatan kerja males. Kita mah alhamdulillah aja udah syukur aja udah sama Allah dengan apa yang udah diberikan sama Allah, nikmatin. Nikmatin, jangan dikit-dikit serba kurang, dikit-dikit serba kurang. Entar beneran dikurangin sama Allah marah lagi. Corona kemarin udah kan kita serba dikurangin. Cuman disuruh sama Allah nih, cuman disuruh sama Allah ibadah. Hamba manusia nih, hamba Allah. Tugasnya apa sih? Emang kita ada setoran sama Allah? Ada? Gak ada. Setoran kita cuman ibadah. Salat 5 waktu, baca Quran, majlis taklim ikutin, puasa bulan Ramadan, haji jika mampu. Itu doang tugas kita sebagai hamba ibadah. Rezeki datang itu bonus. Bonus dari Allah. Kita ikhtiar, pasti Allah kasih keberkahan di dalam rezeki kita. Ini mah ikhtiar kagak. Emang orang lipat sejadah rezeki datang. Ikhtiar PA. Ini pasang nomor, tolol. Tolol apa tolol? Tolol emang. Mau berkah dalam rezeki? Mau? Ikutin apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pak, Bu yang dirahmati oleh Allah. Kalau di dalam riwayat dibilang Nabi kalau makan tuh kadang seminggu nggak makan, istrinya berbulan-bulan nggak bisa masak. Kenapa? Nggak ada yang harus bisa dimasak. Kenapa? Karena kurang di dalam rezeki. Tapi Nabi setiap hari ngasih makan orang, pagi, siang, malam. Yang enak dikasih orang, yang nggak enak Nabi makan. Kalau kita bagaimana? Oi, kita bagaimana? Ini ada nih makanan enak, kasih tetangga apa kita yang gares? PA lu. Kalau Nabi yang nggak enak, Nabi satu riwayat Nabi SAW pernah lagi panen,
panen kurma, yang bagus-bagus dipisahin sama Nabi, yang nggak bagus diambil sama Nabi. Yang nggak bagus di sini tuh agak udah busuk, keras, itu dipisahin sama Nabi. Sampai dalam riwayat dikatakan Nabi saking kerasnya itu kurma, malam direndam, pagi baru dimakan. Saking kerasnya, kadang ada yang 2 hari sampai 3 hari direndam. Kita dikasih makan enak, yang enak buat kita, yang nggak enak kita kasih orang. Betul nggak? Bagaimana kita mau ikutin Nabi rezeki berkah? Coba jajal, kasih yang enak, yang gak enak kita makan. Oh Gabib belum siap. Itulah manusia. Padahal ketakwaan itu dilihat bukan hanya sekedar nilai ibadah kita kepada Allah. Ketakwaan itu bagaimana kita manfaat untuk orang lain. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa pula. Kalau kita manfaat buat orang lain, ciri-ciri orang yang diberikan ketakwaan oleh Allah. Kadang kita manfaat buat orang juga kagak, datang cuma ngegibah doang. Duduk dikit ngomong, tuh lu tahu nggak tuh si Neng noh. Hidungnya lebar banget hidungnya. Ada aja yang diomongin tuh. Saya paling takut kalau udah ngebahas di dalam kitab Duratun Nasihin tentang wanita. Wah, ngeri bu. Oi, bu, ngeri. Takut perempuan banyak di neraka lu. Tapi di sini mah enggak. Ini wanita-wanita solehah. Tapi bohong. Mau enggak jadi wanita solehah? Syukur aja udah sama Allah. Bapak dapat begini, alhamdulillah. Bapak pulang nggak bawa uang, alhamdulillah. Yang penting bapak selamat pulang sampai di rumah. Nggak ada yang cacat sedikit pun, alhamdulillah. Kadang orang kalau hidup itu ketenangan, kesenangan, cuman berupa uang, Kang. Makanya anak muda sekarang kalau nikah mah takut. Ada yang umur 30 belum nikah. Yang laki ya, umur 32, 35 udah nikah belum. Kenapa? Teboga duit Habib. Kalau kata orang Pagundan mah I don't have money. Emang nikah pakai uang? Pakai uang apa pakai cinta? Oi. Uang apa cinta? Dua-duanya sih emang. Emang lu mau makanin cinta? Neng, yang belum nikah banyak. Nabi bilang, wanita yang paling baik itu, yang paling soleha, yang maharnya paling murah. Tapi bukan perempuan murahan. Maaf ya, wanita yang paling disukai oleh Nabi, yang maharnya paling murah. Neng, Aa, kalau bahasa Sunda cinta sama Neng apa sih? Hah? Gimana omongannya? Sarwa aing juga. Dia nembak gua nembak lagi. Ustadz Musonif nekat. Tuh coba. Neng juga Neng pengen deket sama Aa, pengen dihalalin sama Aa. Neng, tapi Aa modalnya kurang. Neng punya gelang nih jual lamar Neng. Ya salah. Cinta nggak tuh indah? Indah cinta mah kalau salah satunya saling ngebagi. Punya apa? Sepatu. Jual sepatunya. Ntar nikah pakai apa? Swallow juga nggak apa-apa. Lah terima dulu. Itu rezeki bukan? Saya lagi bingung, perempuan sekarang tuh yang dicari tuh kaya, ganteng, soleh. Betul? Ngimpi lu. Allah sudah jelasin di dalam Al-Quran, wanita baik akan mendapatkan laki-laki baik. Gak akan pernah ketukar. Perempuannya baik, laki pasti baik, laki baik pasti dapat perempuan baik.
Ada, jangan disia-siain. Saya waktu itu bikin ada sepenggal potongan di TikTok, saya masukin ke video, dimasukin ke TikTok. Pak, Bapak, gedek banget gua malu. Bapak cinta nggak sama ibu? Enggak. Astagfirullahaladzim, nggak usah jelasin dah gua dah. Pak, istri itu kan halal pak. Halal nggak? Sayangin dong. Belai rambutnya. Wahai. Taruh di paha bapak tuh. Dibelai rambutnya, Neng. Kok makin hari makin keriput, Neng. Lah normal, namanya manusia, masih iya kenceng mulu. Hidung mulai turun nih, Neng. Pipi begitu dicubit, lama banget baliknya. Peot. Neng, ini kalau udah kulit begini berarti Neng tanda mati nih, Neng. Pak, kalau ada istri di rumah, lagi duduk sama istri, handphonenya disingkirin dong. Masa handphone terus yang dielusin? Istri ada, halal dianggurin. Jadi orang nikah, punya suami, punya istri, paling enak loh. Pulang tengah malam, habis rapat mungkin di kelurahan, entah habis nongkrong di rumah teman, pulang sampai rumah pegang tempe, dingin, tahu, dingin, sop, dingin, nasi, masuk kamar pegang istri. Lah benar. Ya, sayangin istrinya. Ya, kalau sudah ada di depan mata, handphonenya ditinggal, ditaruh dulu handphonenya. Kenapa? Fokus sama istri, duduk ngobrol, komunikasi yang baik. Perceraian itu awalnya dari mana? Kurangnya kita komunikasi. Ini saya ngomong apa adanya. Orang kurang komunikasi, tuh siap-siap, pasti ujung-ujungnya ada keributan. Mau langgeng nggak rumah tangga? Saling terbuka. Bu, Neng, kalau ibu sama Neng mau istri suami betah di rumah, senengin dong suaminya. Pakai baju yang tipis. Hahaha, serius. Sekarang saya mau tanya, Bapak bener ngelihat istri pakai baju tipis senang nggak? Tuh sambil malu-malu. Habib. Bener kan, Lah perempuan, jujur-jujuran, laki paling senang kalau udah ngelihat baju-baju transparan dipakai sama perempuan. Istiqomah pandangannya. Syahwatnya mata itu syahwatnya laki-laki. Ya, kalau lihat laki-laki denok, demplon, semok, wah, mata tertuju padanya. Kenapa? Karena sumpek ngelihat yang di rumah. Muka berminyak bisa goreng tempe. Rambut dicepol kayak gajah mada. Cium dikit deketin, apek. Lewat sedikit cap kampak. Gimana mau sakinah mawaddah warahmah? Syukur kita punya suami ini, alhamdulillah, yang bisa jaga kita, yang bisa ngasih nafkah buat kita. Di dalam surat An-Nisa, Pak, di dalam surat An-Nisa, bapak itu sebagai pejuangnya perempuan, Pak. Pahlawannya seorang perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan. Itu harus dijaga loh perempuan-perempuan bapak di rumah. Yang punya anak perempuan, jaga anak perempuannya. Punya istri perempuan, emang ada punya istri laki? Bib, sekarang kan lagi ngetren Bib LGBT. Najis! Amit laki sama laki, jeruk makan jeruk. Emang ada yang jago dikawin ayam jago punya telur? Amit. Udah normal-normal aja hidup. Ya, normal.
periksa tuh handphone anak-anak kita. Jaga, Bapak komunikasi sama anak yang banyak, Pak. Karena di dalam Al-Quran yang paling banyak ditegur tuh laki-laki buat ngedidik anak. Kalau perempuan mah cuman sekedarnya aja. Kalau laki-laki mah ajak ngobrol, minimal dengerin dia ngomong. Dia ngoceh apa dengerin aja. Kadang Fagi kalau ngomong tuh Pak sama saya, anak saya, Habib, Walid, Fagi abis ke planet ini. Iya dengerin aja. Dia mau ke planet mana juga dengerin aja udah. Kenapa? Sosok anak itu paling seneng kalau dia lagi ngomong didengerin. Kadang bapak suka ngusir. Sana-sana sama ibu, sana-sana. Padahal dia lagi cari perhatian sama seorang bapak. Lagi pengen dideketin. Lagi pengen ngerasain tatkala dia deket tuh hangatnya seorang ayah. Ini ditinggal begitu aja. Ibu udah capek ngurusin ngepel, nyuci. Betul. Bapak sanggup gak urusan perempuan dipakai? Di dalam kehidupan sanggup Pak? Gak bakal sanggup. Ibu sudah terdidik seorang wanita 9 bulan di dalam kandungan. Anak digendong ke sono kemari, pasar ngikut, kondangan ngikut, arisan ngikut. Betul? Tuh. Bapak suruh pegang anak baru lahir Pak. Ya. Kiri pindah lagi kanan. Kanan pindah lagi kiri. Betul gak? Emang begitu. Laki-laki tenaganya doang ada. Tapi kalau udah urusan gendong anak bah kagak kuat. Istri mah hebat. Tangan kiri megang anak, jalan ke pasar. Tangan kanan milih. Tuh perempuan kehebatannya. Kalau kita anak laki repot banget kalau gendong anak. Itu keistimewaan seorang wanita. Pak, jaga perempuan-perempuan yang ada di rumah kita. Kenapa? Zaman ini zaman fitnah Pak. Maaf saya cuma hanya bisa menyampaikan. Bapak punya anak perempuan ekstra harus hati-hati. Bu, ibu harus sering ingetin punya anak perawan bu. Neng, pakai kerudungnya neng. Neng, pakai jilbabnya neng. Kenapa? Karena satu helai rambut perempuan itu menjadi fitnah buat 4 laki-laki di yaumil qiyamah. Bapaknya, suaminya, paman, dan anak laki-lakinya. Bu, ibu sekarang rapat pada pakai kerudung alhamdulillah. Besok nyapu depan rumah, kerudungan kemana? Mikir PA lu mah ketawa. Mikir. Apalagi suami nggak ada di rumah. Suami nggak ada di rumah, ibu ke depan buka kerudung sambil nyapu. Emang nih daun nggak ada saksi di yaumil qiyamah? Saksi loh. Ini kan makhluknya Allah, angin makhluknya Allah, tanah makhluknya Allah. Tutup pakai tangan panjang. Saya sering lewat Pagundan sini. Keluar dari gang sini nih banyak perempuan pada pakai jilbab tapi pada pakai tangan buntung, kan tolol. Pakai celana 7/8. Itu dari mana ceritanya begitu syariatnya? Gak boleh. Tutup auratnya, tutup. Betisnya wanita itu bu. Oi. Betisnya wanita itu gelendotannya para syaitan. Laki-laki kalau udah ngelihat betisnya perempuan, la ilaha illallah, pikirannya nerawang kemana-mana. Ini betis apa Talas Bogor? Ada aja. Bu, yang kedua nih, kalau suami minta anak lagi yang banyak, kasih bu. Kasih. Minimal 8. Maksimal 15. Amin gitu. Amin. Habib emang enak beranak. Lah emang tugasnya perempuan. Emang bisa digantiin laki-laki? Lah kagak bisa. Coba punya rezeki anak banyak. Satu orang, nih semua anak-anak kita anak-anak soleh. Malam Jumat lihat yang satu baca surat Kahfi, lihat yang satu lagi baca Yasin, lihat yang kamar sebelahnya lagi baca Ratib, lewat sebelahnya lagi baca Maulid, sebelahnya lagi baca surat Al-Muluk, sebelah lagi Asmaul Husna. Berkah nggak hidup?
Coba lihat anak sekarang, maghrib ngapain mereka? Gak usah dijawab, PA gue juga udah tahu. Tuh, punya anak cukup 1 KB, ya. Coba semuanya kerja mapan, alhamdulillah gajian. Begitu datang bulan Rajab, datang ke rumah. Pak, Bu, alhamdulillah nih otong datang. Kalau Jakarta sebutnya kan otong. Kalau di Sunda apa? Ujang. Sama Aceng, Encep. Apa lagi tuh? Asep. Datang si Asep bawa tuh duit 1 juta. Pak, Papa ada manggilnya Papa. Biar kerenan dikit gitu, nggak Sunda-Sunda banget ya. Pak, Asep alhamdulillah nih Pak. Mama di mana Pak? Cie. Mama lagi ke pasar, ngapain beli bandeng? Nih ada duit Pak. Tolong titip juga buat Mama ya. Asep mesti pulang lagi Pak, karena kerjaan lagi banyak. Oh iya, Asep makasih banyak ya. Datang lagi, Tuti. Assalamualaikum, salam ya Allah, anak papa yang paling cantik. Papa sehat, sehat nak. Mama kemana? Lagi beli bandeng. Saya nggak mau banyak lama-lama dah Pak, kesian suami saya tinggalin. Tadi saya izin, nih buat bapak 1 juta, buat ibu 1 juta. Alhamdulillah nak, makasih banyak ya nak ya. Iya Pak, Tuti jalan lagi ya Pak. Kebayang 1 anak 1 juta ngasih buat bapak, buat ibu. Coba kalau diukur 15 anak udah 15 juta. Betul nggak? Tuh. Makanya Nabi juga mengatakan banyak anak banyak rezeki. Ibu datang bawa bandeng sampai nyeret. Orang yang dibeli buntut. Sampai di rumah begitu ngeliat buka bawah bantal. Tuh tadi anak-anak pada datang pada minta maaf nih bulan Roah. Dikit lagi bulan Ramadan mau minta maaf. Udah sampein. Udah pokoknya kita mah maafin aja kata bapaknya. Lah ya orang dikasih duit. Udah mah kita mah maafin aja ya. Iya udah alhamdulillah. Begitu buka nangis kejar tuh ibu. Kenapa nangis? Itu duit udah dijejerin begitu udah alhamdulillah katanya. Apa yang ditangisin? Ya Allah, punya anak 15 aja udah alhamdulillah, dapat 15 juta tahu gitu masih lahirin 20 katanya. Coba lihat, syukur udah sama Allah. Masing-masing rezekinya Allah sudah kasih buat kita. Jangan khawatir. Banyak orang-orang yang sekarang ini udah kodratnya begitu, dia nggak mau ikutin kodrat yang udah diturunkan oleh Allah. Banyak laki-laki pengen jadi perempuan, lentik banget kalau lagi jalan, ya elah gemulai banget. Ada perempuan gagah banget kayak laki-laki, kayak ngomong apa, ayo apa. Tuh bini sekarang mah begitu, betul nggak? Betul nggak Pak? Galak banget mah sama laki. Idih, nauzubillah min dzalik. Melihat laki aja bawaannya, pengen tabok aja. Bu, tahu nggak sih Allah ada surga ada neraka? Tahu? Allah nih punya surga sama neraka. Tahu? Ridhonya anak ada sama siapa? Orang ridallahu fi ridal. Ridhonya istri ada sama siapa? Kenapa sama suami marah banget sih Bu? Ngelihat suami gedek aja kenapa? Habis sih bapak begitu Bib. Semua kan dari juga istrinya. Kalau istrinya ngedandanin suami, suami juga pengen didandanin sama istri, betul nggak Pak? Bu, ibu seneng pakai minyak wangi? Seneng? Tanya sama bapak, Pak, bapak seneng nggak kalau saya pakai minyak wangi ini? Bapak bilang nggak enak Bu, jangan dipakai. Istri sekarang begitu, suka nggak? Wanginya ini enak nggak? Ih kurang enak yang ini, bodoh yang saya suka. Itu nggak boleh. Makanya suami jarang mau duduk deket-deket sama istri. Kenapa? Banyak yang suami mau, istri nggak jalanin. Ya, kalau hubungan suami istri baik, anak juga ikut baik sama kita. Ini Adinda Dzikri, Ananda Dzikri ini harapannya dari orang tua mendapatkan dia ini mendapatkan ilmu yang manfaat buat dirinya.
Begitu juga anak-anak kita. Anak sekarang mah handphone terus. Betul? Dulu Bapak ingat kalau kita main Pak, ada batang pohon pisang bisa jadi kuda-kudaan. Betul nggak Pak? Jadi kuda-kudaan. Ngelihat jeruk Bali, tahu jeruk Bali? Bisa jadi apa kulitnya? Mobil-mobilan sama kura-kura. Ngelihat dus gudang garam filter. Bisa jadi mobil buat ditarik. Ada aja ngelihat kayu jadi alat mainan, takadal, tahu kan? Tuh, ngelihat batu koral bagus banget, jadi main cetokan. Tuh orang dulu mah ngelihat ada asbes rubuh, patah, pecah-pecah, jadi tak batu 7. Ada main dampu. Tahu main dampu? Perempuan pernah main dampu? Tahu pernah main dampu? Yang ada ukurannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tahu yang 9-nya begitu? Apa namanya? Lu takut lu ya? Apa namanya Pak? Tank bread. Bodoh amat dah ya, begitulah pokoknya ya. Senang nggak mainan begituan? Senang bukan main. Galasin, tahu galasin? Nggak tahu. Kayaknya mainan Jakarta mah di sini beda ya. Cuman beda nama ya. Yang kita nih jaga di sini, nih nggak boleh lewat sini, kita begini. Galuan. Sama tapi mainannya. Saya kayak beda planet rasanya nih. Coba orang dulu mainan begituan, senang nggak? Ada anak sekarang yang mainan di begitu? Mobile Legend, PUBG, FF. Gue juga main. Anak sekarang mah parah. Kagak dia ngerti main-main apa-apaan. Ajarin Bapak, anak main gangsing udah nggak ada. Main yoyo udah nggak ada. Coba lihat tuh di sekolah. Kalau dulu Pak, saya SD nih Pak. Keluar sekolah ngelihat ada tukang gimbot. Itu pakai tali tuh 500. Habis 10 menit tarik. Segini ada nggak sekarang? Nggak ada. Dulu mah senang kumpul silaturahmi. Sekarang ngumpul rame juga autis. Cicing baik. Di tangan udah kesini aja. Duduk 8 orang nggak ada yang ngobrol, kan PA. La ilaha illallah, dunia benar-benar terbalik. Jaga anak-anak kita dari apa? Pengaruh yang tidak baik di akhir zaman seperti ini. Jangan dipikir anak sudah tahu handphone mau udah senang aja, jangan. Kasih batasan waktu. Kenapa orang tua sekarang mah takut sama anak? Diambil handphone tuh anak ngamuk bib, wah marah-marah, biarin dia bib, dia main. Salah. Jangan kalah sama anak. Kalau ibu bapak mau selamat dunia, selamat akhirat, jauhin handphone dari anak-anak kita. Ada waktunya saat mereka mau pegang handphone, ada waktunya. Saya megang handphone, SMP teman-teman saya itu udah pegang handphone Pak. Sudah pada pegang handphone. Saya lahiran tahun 84. Saat saya di tahun 2000-an, handphone teman-teman udah pakai handphone yang bisa kamera. Saya masih belum. Saya semester 2 kuliah baru pegang handphone, karena itu pun perlu. Coba anak sekarang umur 1,5 tahun, lincah banget tangannya pegang handphone. Betul nggak? Salah siapa? Ibu. Bu, tuh salahnya ibu. Kenapa? Bis gimana dong Bib? Anak kalau mau dikasih makan mah lari-larian Bib, biar anteng. Lah, biar anteng. Anak kalau diajak main, dia mau makan ajak main. Dulu bapak ibu juga begitu kan? Dulu kalau kita mau makan, diajak main dulu loh sama ibu sama bapak. Nih sekarang ibu mau masakin telur ceplok. Mau pakai kecap apa mau pakai sop? Kecap ibu, kecap. Mau sambil main sepeda apa mau main tak umpet sama ibu? Dulu mah begitu kita, anak sekarang mana ada yang digituin sama orang tua. Jejelin handphone, taruh handphone, nah anteng, nonton aja. Tiap nasi datang, mangap. Nasi depan, mangap lagi. Bu,
Boleh dicoba besok siang. Boleh banget dicoba. Nasi habis handphone selesai nggak? Selesai nggak? Jalan terus. Jangankan nasi, ibu selesai nasi habis, ambil selop, taruh depan mulutnya. Insya Allah pasti digigit. Dia nggak bakal konsen apa yang ada di depan mulutnya, nggak akan. Bu, sekali lagi saya bilang, anak-anak kalau mau makan diajak main wajar. Namanya juga anak. Coba kalau bapak diajak makan siang, Pak, ini makanannya udah jadi. Nggak mau kejar dulu. Papa geblok. Bedain pikiran yang dewasa sama anak-anak. Saya ngobrol ini kehidupan aja lah. Kita di dalam kehidupan. Kita pengen punya anak yang saleh-saleha. Udah bener kalau anak dititipin di pondok tuh udah bener. Tapi jangan ditakut-takutin anaknya. Ini bandel nih. Ntar ibu, bapak pesantren ini ya. Pesantren kesannya kan buat anak-anak bandel. Jangan ditakut-takutin. Pesantren itu tempatnya orang-orang soleh. Pondok pesantren itu ibu bapak pengen ngarepin anak yang soleh-soleha. Taruh di pondok pesantren. Alhamdulillah kita setiap Senin malam Selasa ada pengajian majlis Rasulullah SAW. Di Jalsatul Itsnain setiap Senin malam Selasa. Kemarin Senin malam Selasa ada di Ciawi Gebang. Di Masjid At-Taqwa. Senin besok ada lagi di markas Jalsatul Itsnain Ciputat. Pengajian terusin anaknya boleh. Tapi saya cuma mau ngasih tahu kalau ada anak perawan dijemput sama laki-laki buat ke majlis jangan dikasih ya Bu ya Pak. Jangan ya. Kenapa? Bikin susah. Bukan mahram. Ntar malaikat keder bagaimana? Sampai depan Pagundan, lu ragung lewat, bletak pae. Malaikat Ridwan datang. Ahli sorga nih. Malaikat Malik tak duluan. Bukan ahli sorga. Ini ahli neraka. Dia kan mau datang ke majlis. Siapa bilang orang dia datangnya boncengan? Halal enggak, haram iya. Tuh coba bikin keder malaikat. Pak, Bu, Neng, jaga kehormatan seorang wanita. Jaga, kalian ini udah di tingkat tertinggi di hadapan Allah loh. Wanita ini udah di tingkat tertinggi. Kenapa? Karena seseorang wanita wajib untuk dihormatin. Kalau wanita mau dihormatin, hormatin juga laki-lakinya, suaminya. Setiap kehidupan ini ada take, ada and give. Tahu nggak lu? Woi, orang Pagundan mah katanya begitu, ada take and give. Ada saling memberi dan haknya seorang istri ada, haknya seorang suami ada, haknya seorang anak ada. Ikutin kemauan anak, selama itu positif jalanin. Kalau mau minta apa-apa, gelarin sejadah, suruh sholat, minta sama Allah. Ada anak sekarang begitu? Ada orang tua berpikiran sampai situ? Gak ada. Sekarang Pak minta permen, nih beli. Mau minta mainan, besok dibawain. Jangan, serahin dulu mereka sama Allah. Bikinlah seorang anak itu punya timbul keyakinan. Kalau dirinya ini betul seorang hamba Allah. Dan esok harinya dia akan tergantung kepada Allah subhanahu. Ibu, bapak ibadah enak, anak didiemin. Jangan. Liatin anak kita. Ibu, bapak ibadah mah enak. Ibu mah udah tahu, bapak udah tahu umur tinggal dikit. Coba lihat yang masuk masjid. Aki-aki apa anak muda? Aki-aki, ini tahu umurnya udah tinggal dikit. Dia ngarepin apa? Mati dalam keadaan sujud, dalam keadaan ibadah. Anak muda, coba lihat musola sini dekat apa jauh? Musola dekat Gunung Cerme, dia naik sampai ke atasnya. Musola samping rumah, gak pernah dia tengokin. Tuh anak muda sekarang. Didikannya dari mana? Orang tua kita. Karena kita nggak pernah ngajak mereka untuk ibadah. Nah, yuk sholat Jumat bareng. Nah, yuk kita sholat ke masjid. Nah, yuk kita sholat subuh bareng. Ini yang nggak ada di dalam rumah tangga kita. Ini na'udzubillah min dzalik. Ibu, Pak, maaf. Rumah kita kebakaran. Rumah kita kebakaran. Insya Allah mudah-mudahan sih enggak ya. Rumah kita kebakaran. Anak lagi tidur di dalam rumah. Kira-kira apinya gede nih. Kira-kira kita selamatin nggak tuh anak? Selamatin nggak?
Selamatin Habib, bodoh amat. Saya mau kebakar kayak, saya mau ketimpa reruntuhan. Biarin, yang penting anak saya selamat. Gak ada orang tua lagi kebakaran gede. Tetangga pada bilang, anak lu lagi tidur. Udah biarin dah, stok anak saya lagi masih banyak. Ada yang begitu? Gak ada, akan berkorban buat anak. Tapi di akhir zaman seperti ini, banyak orang tua yang melemparkan anaknya ke neraka jahanam. Sholat subuhnya gak ditanya. Sholat zuhurnya, asar, maghrib, isya dicuekin aja. Bapak enak, ibu enak di dalam ibadah. Anak jauh dari rahmat Allah. Tidak dalam keadaan beribadah kepada Allah. Siap-siap ganjarannya akan diterima. 0 amaliyah bapak dan ibu. Ibadahnya dijaga. Jangan kira cuma diperiksain PR-nya, sekolahnya. Akhiratnya juga dicari dong. Ditanyain. Anak kita kan dimadrasahin buat apa? Biar faham tentang agama. Biar kita saat kita kembali kepada Allah selamat. Ada yang doain minimal. Kita meninggal dunia, orang tua nih pengen apa? Anak doain kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu. Gak ada orang tua di sini minta, ya Allah, saya pengen punya anak yang besoknya bisa bayar kontrakan waktu dia 9 bulan di perut saya. Ya Allah, saya seorang bapak, saya ngarap seorang anak yang dapat memberikan saya kembali uang rezeki di mana saat dia saya hidupi sampai dewasa. Minta dikembalikan uangnya. Ada yang begitu? Enggak ada. Semuanya ikhlas, lillah wa fillah. Digedein, dididik. Agamanya juga dilihat. Jangan tutup mata. Akhir makin kemari, naudzubillah min dzalik, Pak, Bu. Benar. Saya kalau udah ngelihat kehidupan ini makin kemari, makin kemari, makin kemari. La ilaha illallah. Yang anak berani ngatain orang tua, anjing, babi, monyet, ada aja. Bu, Pak, saya mau tanya, Bapak bangga ketemu anak soleh? Ngelihat ada anak baik nih, lewat Bapak, tapi bukan anak kita. Seneng nggak ngelihatnya? Pertama kali yang ditanya apa? Nak, namanya siapa? Nak, tinggalnya di mana? Itu kalau anak baik tuh, akhlak baik. Coba kita ada punya anak tukang ngelemparin genteng orang, pisang orang, main di bedel aja, badung luar biasa. Yang ditanya siapa? Anak saha eta. Betul nggak? Ini anak siapa? Yang ditanya anak siapa? Hidup di dunia tuh udah ada fitnah orang tua. Anak itu ngebawa fitnah. Kalau dia baik yang ditanya siapa namanya. Kalau dia anak nakal yang ditanya siapa orang tuanya. Kalau ibu mau selamat dari pertanyaan ini, ajak anak ini untuk berakhlak yang baik, adab yang baik. Apa sih generasi sekarang ini banyak rusaknya dari mana? Handphone. Dari handphone. Jauhin handphone. Ibu bapak mau selamat dunia, selamat akhirat, handphone jauhin. Deketin Quran, deketin juz amma, deketin Iqra agar dia tahu bahwa dirinya ini adalah seorang hamba di hadapan Allah. Insya, mudah-mudahan nih malam ilmunya manfaat. Mudah-mudahan apa yang kita disampaikan di hari ini bawa anak-anak kita sehingga kita bisa masuk ke dalam surga dalam keadaan tenang di hadapan Allah. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir dari saya, jangan pernah lupa sadar kembali ke diri kita ini bahwa kita adalah seorang hamba yang membutuhkan Allah. Jangan ngerasa kalau kita ini nggak pernah butuh Allah. Kita ini seorang hamba yang betul-betul butuh sama Allah. Butuh dalam hal apa? Segala hal. Ini malam ibu bapak tidur 15 menit atau 10 menit. Tidur pulas, bangun sholat tahajud. Makanya biasain ibu bapak kalau mau sholat tahajud, kadang bapak ibu kadang sukanya hobinya begadang. Di dalam rumah hobinya begadang. Nah setiap habis isya tuh tidur tuh. Habis sholat isya tidurin. Walaupun 10 menit atau 15 menit. Ya, nanti jam 1, jam 2 bapak lagi segar, ibu lagi segar, sholat tahajud boleh. Kenapa? Karena udah tidur habis isyanya. Kalau Bib, saya habis isya nggak tidur Bib, sampai mau ketemu subuh. Sholatnya bisa sholat tahajud, bukan sholat tahajud, namanya sholat qiyamul lail. Paham ya? Paham ya? Yang kedua, banyakin sholat taubat. Setiap hari minimal 2 rakaat kita sholat taubat.
Kenapa? Kita nggak tahu nih hari kita bikin dosa apa yang bikin hati orang sakit hati. Kita nggak tahu dosa apa yang telah kita perbuat sehingga Allah agak mengurangi sedikit rezeki kita. Taubat kepada Allah. Yang ketiga, sholat hajat, minta sama Allah yang terbaik. Minta semua kepada Allah, minta yang terbaik. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan yang salehah. Ya Allah, jadikanlah rumah kami baiti jannati. Minta sama Allah yang banyak. Kenapa? Disitulah Allah akan memandang kita dan Allah akan memberikan kepada kita. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan di malam ini semua apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Baik yang kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Ini sebentar lagi kan mau Idul Adha. Ya, kita lebaran hari apa? Hari Minggu ya. Kita ikutin pemerintah. Kita ikutin pemerintah. Seandainya ini pemerintahnya agak menggeser, harusnya lebaran di hari Sabtu, kegeser di hari Minggu. Kalau kita masih puasa di tanggal 9, jalanin aja. Dosa apapun semua udah urusannya mereka. Paham ya? Paham ya? Jadi ikutin aja. Jangan banyak bertertangan. Ikutin aja. Berarti puasa tarwiyahnya kapan? Jumat puasa tarwiyah, Sabtu Arafah. Ya, Bib, saya kurang syak. Saya syak nih, saya nggak yakin. Saya mau puasa tarwiyahnya tadi Rebo, Kemis tarwiyah Jumat Arafah. Karena di Saudinya hari Jumat. Hari Sabtu saya nggak mau puasa, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi inilah yang diajarkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman 2 puasa ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita 2 tahun yang lalu dan 2 tahun yang akan datang. Amin ya rabbal.